Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bil-Islam wa manna 'alaina bih wa akhrajana fi khairi ummati. ونسأله التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ مما يكره ويسخط ونصلي ونسلم على حبيبنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين، أعزني الله وإياكم. Kita lanjutkan pelajaran kita, pelajaran pada setiap hari Jumat sore. Kita sampai pada salah satu hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabarani rahimana rahimahullah, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-samtul hasanah wa tu'adatu wal iqtisadu juz'un min arba'atin wa ishrina juz'an minan nubuwah. Cara atau pola hidup yang baik serta ketenangan wal iqtisad dan berlaku ekonomi juz'un min arba'atin wa ishrina juz'an minan nubuwah adalah merupakan satu bagian dari 24 bagian kenabian. Nah, maka di dalam hadis yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita tentang 3 perkara yang merupakan salah satu bagian dari 24 bagian kenabian. Nah, di antara 3 perkara tersebut kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah as-samtul hasanah, pola hidup yang baik, wa tu'addatu, dan ketenangan, sikap tenang, tidak tergesa-gesa, di mana seseorang ketika dia melakoni hidupnya, dia menjalani kehidupannya di dunia ini, tentu tidak terlepas dari kedudukan dia sebagai makhluk sosial
satu dengan lain yang saling membutuhkan. Dia berinteraksi dengan orang lain, apakah itu tetangga, apakah itu teman, karib kerabat, famili, atau yang lainnya. Yang begitu banyak manusia yang dihadapi dalam keseharian. Yang tentu mereka mempunyai pola hidup juga yang berbeda-beda. Latar belakang juga beda-beda. Cara hidup mereka juga beda-beda. Cara berpikir juga beda-beda. Pendidikan lebih-lebih lagi berbeda-beda. Maka tentu ketenangan sangat diharapkan. Apalagi bagi seorang istri. Kadang-kadang dia menghadapi keluarganya. Menghadapi tetangga yang suka usil. Bergaul dengan teman yang kadang-kadang suka membuli. Suka urus-urusan orang lain. Atau kadang-kadang ada orang yang memang tidak ingin ketika dia mendapatkan kebahagiaan. Atau yang semisal dengan itu semua, maka tentu membutuhkan ketenangan. Membutuhkan ketenangan. Belum lagi menghadapi suami. Syukur-syukur kalau suaminya paham, dewasa, mengerti, tahu tentang kewajibannya, tanggung jawabnya. Tapi kalau suaminya adalah orang yang sebenarnya belum pantas atau belum layak untuk jadi suami, alias keberadaannya sebagai seorang suami masih sama dengan keberadaannya sebagai seorang bujangan, hari dan waktu dia habiskan di tepi jalan, nongkrong sana sini, bergaul dengan orang yang entah berantah, dari pagi sampai malam pulang hanya cuma untuk makan, kemudian pergi lagi. Kalau capek maka tidur, tak punya uang minta ke istri. Maka tentu membutuhkan ketenangan. Sangat membutuhkan ketenangan. Nah, maka ketenangan itu membawa seseorang kepada pengambilan sikap yang tepat, pengambilan keputusan yang mantap. Yang tentu ketenangan ini juga akan berimbas pada dia mampu untuk mengatur pola hidupnya yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan perkara ini termasuk di antara satu bagian yang tergolong dari 24 bagian kenabian. Karena memang ketergesa-gesahan mengambil keputusan, ketergesa-gesahan mengambil penilaian, ketergesa-gesahan bersikap tidak lain kecuali mudah untuk ditunggangi oleh iblis, mudah untuk ditunggangi oleh syaitan. Kerap kali orang yang tergesa-gesa adalah orang yang ditunggangi oleh hawa nafsu, syahwat, permainan syaitan, terjebak oleh perangkap-perangkap syaitan. Begitu dia selesai mengambil keputusan, perjalanan berlalu, waktu berlalu, baru dia sadar, oh ternyata saya keliru. Oh ternyata saya sekarang menyesal. Kenapa harus begini dan kenapa harus begitu? Maka kita katakan bahwa biasanya penyesalan itu tidak datang di depan, tetapi penyesalan itu datang ketika berada di belakang. Artinya, janganlah tergesa-gesa dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-ajalatu minasyaitan. Tergesa-gesahan itu ditunggangi oleh syaitan. Ketergesa-gesahan itu adalah merupakan perangkap syaitan. Kita lihat orang, kadang-kadang dia mudah terpesona dengan tampilan akhir seseorang.
mudah terpikat dengan dohir seseorang. Padahal dia belum tahu bagaimana hakikat sebenarnya orang tersebut. Lalu dia terpanah dan dia mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan atau melakukan pertimbangan yang matang. Alhasil adalah kesedihan dan penyesalan. Tetapi sekali lagi, penyesalan itu datang ke belakang atau mau dikata. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada kita bahwasanya sumtul hasanu wa tu'addatu, pola hidup yang baik dan ketenangan. Kemudian apa kata Nabi? Yang kedua adalah al-iktisadu. Yang ketiga adalah al-iktisadu. Al-iktisadu, jadi berlaku ekonomis. Apalagi seorang istri. Kalau istri boros, suami walaupun direktur, tidak sampai hitungan hari bisa bangkrut. Kalau istri boros, suami seorang pejabat bisa jadi koruptor. Kalau istri boros, kekayaan walaupun dibawa dengan uang itu satu kapal, tapi hitungan jam juga bisa habis. Tapi kalau istri adalah orang yang berlaku ekonomis, walaupun suaminya rakyat jelata, maka akan kelihatan sebagai seorang pangeran yang kaya raya. Kenapa? Karena istrinya mampu memanage pengeluarannya. Istrinya mampu mengatur keuangan yang diberikan oleh suami. Istrinya tidak pandai berkeluh kesah. Istrinya tidak, kata orang sini, bersungut. Sedikit-sedikit banyak bersungut. Maka di sini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah al-iqtisad, berlaku ekonomi. Jadi lebih-lebih dalam bab ini adalah seorang istri, ya. Karena memang istri itu dinafkahi oleh suaminya. Jadi suami memberikan dia belanjaan untuk dia belanjakan. Nah, kalau sekiranya dia tidak amanah, tidak ekonomis dalam penggunaan uang, maka kata orang, uang itu kalau belum ada juga yang dipikir untuk dibeli. Tapi begitu sudah ada, maka yang mau dipikir adalah 1001 macam. Artinya bagaimana caranya uang itu bisa dikeluarkan supaya cepat habis. Sadar atau tidak sadar. Kalau belum ada uang, ya sudah. Makan itu ya ikan gilung kering, simoli sudah. Tidak pikir yang macam-macam. Asal kenyang saja. Suami juga tidak apa-apa. Nasi dingin yang sudah 2 hari, santai saja. Tidak ada uang, memang. Tapi kalau orang itu sudah ada uang, kira-kira ada uang dalam tangan, mulailah dia berpikir bagaimana kalau lipstiknya yang harga 35.000 itu murah. Belum lagi make up-nya 200.000, apalagi zaman sekarang ini kan banyak seles-seles yang masuk keluar rumah-rumah tawarin. Ya, ada hand body, ada primbal, ada belum lagi ke warna rambut, belum lagi ke motif kulit, rupa-rupa. Maka banyak juga yang dipikirkan. Belum lagi ya syukur-syukur di negeri kita ini tidak ada mall, tidak ada swalayan besar. Kalau enggak sudah ada uang, 1 hari bisa 3-4 kali pulang pergi masuk swalayan. Maka apa? Berlaku ekonomi. Yang seorang istri menggunakan harta suami dengan baik. Dia belanjakan harta suaminya pada tempat-tempat yang memang sangat diperlukan dan dibutuhkan. Dia pergunakan harta suaminya dengan tepat pada sasarannya. Tidak membelanjakan harta suaminya dengan pola hidup yang boros. Ya kalau tidak dibutuhkan ya tidak usahlah. Daripada mau beli GP rambut sampai harga 500.000 kan sayang. Atau beli
pernak-pernik untuk dipakai di jari-jari yang sampai harganya 300-200 ribu kan eman-eman. Jadi di sini apa? Bersikap ekonomi. Bersikap ekonomi ini kadang-kadang orang kampung susah. Pantasan saja kalau istri-istri orang kampung itu belum ada uang dia ramping-ramping saja. Tapi kalau sudah begitu ada uang, berat badannya bisa naik 3 kali lipat. Karena apa? Banyak sunuk, banyak jajan, dan seterusnya. Maka ini berlaku ekonomi. Penggunaan uang tepat pada sasaran. Penggunaan uang tepat pada sasaran. Bukan tidak boleh. Boleh-boleh saja. Tetapi ekonomis dalam membelanjakan harta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang mulia ini menerangkan kepada kita tentang 3 keadaan ini. Apabila ada pada seseorang, maka merupakan perkara yang terpuji dan sudah semestinya ada pada diri seorang ibu rumah tangga atau seorang yang bernama istri khususnya. Maka ma'asyiral muslimah, kalau seorang ibu rumah tangga berlaku ekonomis, seorang istri berlaku ekonomis, maka ini merupakan sikap yang terpuji. Ingat, berlaku ekonomis berbeda dengan berlaku bakhil, pelit, iskakar, beda. Maka memang agama kita yang mulia ini, agama Islam, telah mengharamkan sikap israf, sikap berlebih-lebihan, sikap boros, penggunaan harta secara serampangan, tidak tepat sasaran, membelanjakan harta dalam rangka memperturutkan hawa nafsu, sehingga apapun yang diinginkan dan apapun yang ada pada orang lain, dia pun ingin memilikinya. Sekalipun perkara tersebut tidaklah penting baginya. Kadang-kadang orang itu dia susah hidup ekonomis karena dia ingin hidup dengan pribadi orang lain. Dalam artian, dia tidak ukur-ukur kemampuannya. Tidak ukur-ukur keadaannya. Penghasilannya berapa, suaminya kerjanya apa. Tapi kadang-kadang dia ingin hidup dengan level orang lain. Rakyat jelata ingin hidup dengan level pejabat. Ya suaminya setengah mati. Rakyat jelata ingin hidup dengan kehidupan seorang saudagar kaya, seorang konglomerat, seorang pengusaha misalnya, juga repot ujung-ujungnya. Artinya suaminya terbebani dengan pola hidupnya sendiri. Itu suami kalau bukan suami yang malas. Kalau suaminya rajin sekalipun, tapi kalau memang tarafnya itu stratanya adalah strata, ya pekerja keras, ya pekerja kuli, lalu istrinya hidup dengan gaya hidup istri pejabat, istrinya hidup dengan gaya hidup istri konglomerat, istri pengusaha, maka akhirnya suaminya mengalami kesengsaraan. Nah, bagaimana kalau suaminya yang malas? Ya tentu-tentu namanya tidak pernah absen dari daftar SP, simpan pinjam. Setiap pindah ke rumahnya kita kira mau bagi-bagi hadiah dari Jokowi, tapi ternyata mau minta tagihan. Belum lagi orang bank datang kejar-kejar waktu setoran dan seterusnya. Kembali kepada pola hidup. Pola hidupnya tidak ekonomis. Pola hidupnya ingin hidup dengan level orang lain. Maka lebih-lebih ya di zaman kita ini ya, kita melihat sekali banyak wanita memiliki sejumlah tas yang bermacam-macam, baik model maupun brandnya.
Jumlah sandalnya juga beraneka ragam. Padahal belum tentu dia satu kali pakai langsung 3. Satu kali pakai sandal kan belum tentu langsung 3. Ya paling 1. Kalau putus ya 1 lagi. Tapi itulah manusia, beraneka ragam. Modelnya, brandnya, ya dan seterusnya. Belum lagi warnanya. Ada mereknya sudah sama, brandnya sudah sama, tapi warnanya harus beda. Ada variasi, motif, ukuran, dan seterusnya. Ya ini gaya hidup yang memang harus kemudian diperbaiki. Nah, dan sekali lagi hati-hati penggunaan harta suami dengan cara yang israf, cara yang berlebih-lebihan, yang mubazir. Ya, diharamkan dalam Islam sebagai agama yang mulia ini. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan bahwa sesungguhnya orang-orang yang membuang-buang harta berlaku israf, boros, pemanfaatan atau pembelanjaan harta suami bukan pada tempatnya adalah merupakan teman-teman syaitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 27, Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Sesungguhnya pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan. Wa kana syaitanu li rabbih kafura. Dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Tentu orang yang cerdas tidak mau berteman dengan syaitan. Manusia yang mirip syaitan saja tidak mau, apalagi syaitan kebenaran. Tapi orang yang boros, penggunaan harta tidak tepat pada sasarannya, berlaku serampangan dalam membelanjakan harta, lebih-lebih harta suami dalam bab pembahasan kita ini, maka dia adalah bersaudara dengan syaitan. Kalau dia bersaudara dengan setan, kata Allah, wa kana syaitanu li rabbih kafura. Dan sesungguhnya syaitan itu amat ingkar terhadap Rabbnya. Itu pula Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 31. Kata Allah, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la tuhibbul musrifin. Makan dan minumlah kalian, dan janganlah kalian berlebih-lebihan. Jangan berlebih-lebihan dalam makan. Sekali makan itu ada 5 jenis makanan. Sudah ada nasi goreng, nasi uduk, nasi kuning, nasi segala macam. Sudah ada nasi, ada sinoli, ada papeda, ada suami. Kasihan, perut kita itu tidak terbuat dari tembaga atau aluminium. Usus-usus kita bisa menangis juga. Maka begitu pula minum, kan berlebihan. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah, dan jangan berlebih-lebihan dalam makan dan minum. Jangan terjadi budak terhadap makanan dan minuman. Jangan diperbudak. Kalau tidak ada, susah sekali, seolah-olah kehilangan nyawa. Ada ikan goreng, ada ikan masak, ada ikan sos, ada ikan asam. Kalau sudah tidak makan, tidak ada ikan itu, seolah hidupnya itu sudah tidak ada nyawa. Maka hidupnya hanya untuk makan saja. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kulu washrabu wa la tusrifu.
Makan dan minumlah kalian dan janganlah berlebih-lebihan dalam makan dan minum. Innahu la yuhibbul musyrifin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Nah, maka dalam ayat-ayat ini juga adalah sebagai dalil atas hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita bacakan tadi, yaitu sekali lagi berlaku ekonomis. Ya, ini tidak boleh berlebih-lebihan dalam makan dan minum, pakaian, dan dalam semua perkara intinya. Ya, artinya silahkan saja gunakan nikmat Allah itu, silahkan saja, tidak mengapa. Manfaatkan nikmat dan karunia Allah. Manfaatkan rezeki yang Allah berikan kepada kita, baik makanan, minuman, tempat tinggal, kendaraan, dan semuanya serahkan saja. Tapi jangan berlebih-lebihan. Jika sekiranya tidak terlalu dibutuhkan, maka hendak tidak memperturutkan hawa nafsu. Karena kalau kita menuruti seluruh keinginan hawa nafsu ini, maka sampai kita masuk ke lubang kubur sekalipun, keinginan hawa nafsu kita itu tidak akan pernah bisa terpenuhi. Tidak akan bisa terpenuhi. Maka dari itu, pilah-pilah, pakai skala prioritas. Kira-kira mana yang lebih butuh, mana yang lebih urgent. Hidup ini kalau tidak ada skala prioritas, nanti kita belum tua, orang sudah kira kita nenek-nenek. Karena apa? Karena semua mau dipikirkan, semua mau diambisikan untuk bisa, untuk jadi, untuk dimiliki, dan seterusnya. Maka, sekali lagi, hidup itu enteng saja, jangan buat jadi susah. Yang dibutuhkan saja, yang urgent, yang sangat diprioritaskan, sangat terdesak untuk dibutuhkan. Kalau tidak terdesak, ya sudah. Kalau ada, tidak ada, ya sudah, abaikan. Sebab itu apa? Zaman ini ya memang perkara berlaku ekonomi ini perkara yang susah ya. Karena berlaku ekonomi sekarang ini nyaris hampir tidak kita dapatkan di zaman ini. Apalagi di wanita-wanita modern. Subhanallah. Sekarang ini kan banyak HP. Ya, orang posting-posting pakaian-pakaian di sosial media. Tas-tas. Barang-barang yang kadang-kadang Masya Allah kalau kanak-kanak kita repot sendiri mau lari bawa yang mana. Sudah saking banyak. Pakaiannya satu lemari. Celananya satu lemari. Sepatunya satu karung. Begitu ada kekelo mau kanak-kanak bingung. Ya, pakaian-pakaian ini mau dibawa di mana, sandal ini mau dibawa di mana, dan seterusnya. Maka ini perkara yang memang Masya Allah. Kita lihat kehidupan wanita-wanita di zaman ini amat berlebihan. Illa man rahimahullah. Kecuali wanita yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan dalam perkara dunia. Dalam perkara-perkara yang bersifat agama saja. Sulit kita dapati orang atau wanita-wanita atau manusia di zaman ini yang berlaku ekonomis. Kita lihat tuh ibu-ibu pengajian hari Jumat ini pakai seragam ini. Belum lagi hari Sabtu besok seragamnya apa lagi. Belum nanti pengajian Persito sana model baru ya. Tentu pesta harus model baru lagi. Batako harus lebih-lebih lagi. Jadi apa? Jadi pengajiannya itu jadi ajang perlombaan. Bagaimana dia bisa menggunakan gamis yang modis yang zaman sekarang, keluaran terbaru dan seterusnya, sampai nenek-nenek pun tidak luput dari hal ini. Ya, itu kalau nenek-nenek ikut pengajian, pakaiannya subhanallah ganti-ganti. Padahal itu bukan hakikat dari ikut pengajian.
Ikut pengajian itu agar supaya seseorang memiliki ilmu. Dia punya ilmu tentang agama. Dia tahu bagaimana beribadah kepada Allah. Dia mengerti yang halal dan yang haram. Dia tahu bagaimana bermuamalah yang baik di tengah-tengah masyarakat. Dia tahu bagaimana bersosial yang baik dan seterusnya. Itulah pengajian. Bukan ajang untuk berlomba-lomba dalam menggunakan busana. Lagi-lagi pola hidup yang ekonomi. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita bahwa perkara ini adalah merupakan salah satu dari 24 bagian nubuwah, 24 bagian kenabian. Sebab itu sekali lagi kita katakan ma'asyiral muslimah, sekali lagi sikap yang demikian ini sangat nampak pada orang-orang yang memang dia memandang kehidupan dunia ini sebatas pada penampilan luar dan aksesorisnya saja. Kalau dia seperti itu, maka sudah pasti dia akan membandingkan dirinya dengan wanita lain dan selalu membandingkan keadaannya dengan orang lain dari sudut pandang tersebut. Dan kalau dia anggap dunia ini hanyalah penampilan luar dan aksesorisnya, maka hari-hari pandangannya itu akan membandingkan dirinya dengan orang lain dalam urusan-urusan dunia saja. Orang itu punya baju yang bagus, saya tidak. Orang itu punya rumah yang bagus, saya tidak. Orang itu punya jendela kok miring begitu bagus, ya cantik. Saya kok jendelanya lurus-lurus saja. Orang itu dapurnya kok bagus, ya ada aksesorisnya gini. Saya kok dapurnya begini-begini saja. Begitu setiap hari sampai dia mati. Atau bila perlu kalau dia tidur pun dia ngigau-ngigaunya juga perkara tersebut. Ya, takkan bisa. Maka apa? Kalau orang yang seorang wanita yang memandang dunia sebatas pada penampilan luar dan aksesorisnya saja, sekali lagi, dia pasti akan membandingkan dirinya dengan wanita lain dan selalu membandingkan keadaannya dengan orang lain. Ingat, dari sudut pandang tersebut. Sudut pandang apa? Dunia dan aksesoris. Nah, apa akibatnya? Ya, kalau dia sudah kayak gitu, nanti tatkala suaminya kembali dari pekerjaannya mencari nafkah dengan lelah dan letih, belum juga disambut dengan senyum dan salam, wanita bersifat demikian ini lantas akan mengutarakan keinginan-keinginan, teatrek keluhan, segala macam akan dia tumbangkan. Tidak mau tahu suaminya ini capek, lelah, kasihan sudah kerja keras dan seterusnya, tidak mau tahu. Yang dia tahu itu keinginannya saja yang harus tercapai. Waiha, celakalah engkau. Maka bahaya. Wanita yang demikian ini akan dimurkai oleh para bidadari surga. Akan dimurkai oleh para bidadari surga. Maka dari itu apa? Sekali lagi seorang wanita sebagai ibu rumah tangga, kalau wanita yang memiliki sifat demikian atau mempunyai pandangan hidup yang demikian, maka hakikatnya dia tidak mengerti tentang tujuan dari kehidupan ini. Dan dia tidak paham terhadap visi dan misinya dalam membangun rumah tangga bersama suaminya. Sehingga dia tidak mampu menunaikan amanah yang diberikan kepadanya sebagai seorang istri atau amanah yang diberikan kepadanya sebagai seorang ibu. Dia tidak mampu memposisikan dirinya secara profesional. Dia tidak mampu meletakkannya sesuai pada porsinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan keadaan wanita yang demikian.
kepada seorang wanita, seseorang yang tidak pernah tenang dengan kehidupannya sendiri. Ada orang wanita itu dia tidak pernah tenang dengan kehidupannya sendiri. Kenapa? Karena dia selalu merasa terusik dengan kehidupan orang lain. Kenapa dia terasa terusik dengan kehidupan orang lain? Karena dia membandingkan dirinya dengan orang lain itu dari sisi dunia saja. Dari sudut pandang apa? Dunia saja. Ada orang ini ketika dia tidak pernah merasa tenang dengan kehidupannya sendiri karena dia selalu memandang dan membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain yang sebatas dunia dan aksesorisnya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menggambarkan keadaan wanita ini, kata beliau, "Bayakunu rijalun min ummati yakuluna alwana ta'am wa yashrabuna alwana syarab wa yalbasuna alwana thiyab wa yatasaddaquna bil kalam ulaika siraru ummati." Kata beliau, ya orang yang demikian ini kan alhasil dia yang dia kejar bagaimana dia bisa memenuhi kebutuhan makanannya, bagaimana bisa memenuhi kebutuhan minumannya, bagaimana bisa memenuhi kebutuhan pakaiannya, bagaimana bisa memenuhi kebutuhan ini dan itunya dalam urusan dunia. Maka Rasulullah mengatakan, saya kunu rijalun min ummati yakuluna alwana ta'am wa yashrabuna alwana syarab. Akan muncul pada umatku para lelaki yang makan bermacam-macam makanan, minum beraneka ragam minuman, memakai bermacam-macam pakaian dan berlebih-lebihan dalam berbicara. Wa yalbasuna alwana thiyaba wa yatasaddaquna bil kalam ulaika syiraru ummati. Mereka itu adalah seburuk-buruk umat. Ini adalah orang yang israf, orang yang tidak tenang dengan kehidupannya saja. Selalu membandingkan kehidupannya dengan orang lain. Orang-orang di sana semuanya ada makan ikan, kami tidak makan ikan. Orang-orang di sana yang makan ayam, kami kok cuma makan bebek. Orang-orang di sana ada makan sayur, kami kok cuma makannya unta. Begitu. Dan seterusnya. Maka apa? Orang ini tersiksa dengan kehidupannya sendiri. Karena dia membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Orang yang sesungguhnya tidak mengerti tentang visi dan misinya menjadi seorang ibu dalam rumah tangga ini. Tidak mengerti tentang visi dan misinya menjadi seorang istri dari suami. Dan seterusnya. Maka ketahuilah, ambisi manusia yang seperti ini tidak akan pernah selesai sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Lau kana li ibni Adam wadiyani min dhahabin la abtaqa lahu matalitan wa la yamla'u jawfa bani Adam illa turab." Kalau sekiranya ada anak Adam itu punya 2 lembah emas, niscaya dia tidak akan mencari lembah emas ketiga. Niscaya dia akan berusaha untuk mencari lembah emas yang ketiga. Artinya tidak pernah puas dalam kehidupan dunia ini, tidak pernah puas. Kalau orang tidak berlaku otonomis itu tidak pernah puas. Ada saja tuntutannya. Hari ini tuntutannya ini, besok tuntutannya itu, lusa tuntutannya itu. Telinga kita sampai sakit. Pikiran kita sampai gak karu-karuan. Kalau orang yang keadaannya demikian. Tidak pernah berhenti tuntutannya. Sampai Rasulullah mengatakan, laukana libni Adam wadiyani min dhahabin. Kalau sekiranya anak Adam itu mempunyai 2 lembah emas, labtagha lahu matalitan, niscaya dia akan mencari lembah yang ketiga. Sudah 2 lembah emas loh, bukan 2 gram emas. 2 lembah emas. Tapi dia mau lagi punya lembah emas yang ketiga. Serakah, rakus, tamak. Wala yamla'u jawfa bni Adam illa turab. Dan tidak ada yang dapat memenuhi perut anak Adam selain tanah kematian. Artinya kalau belum mati, orang kalau hidup tidak qanaah, belum mati itu ada saja tuntutannya. Begini ada, harus begini dan begitu, sudah ada ini, itu lagi, sudah ada yang itu, ini lagi, begitu terus berhari-hari.
Kehidupannya hanya seputar bagaimana dia memuaskan keinginan nafsunya, syahwatnya dari kehidupan dunia. Itulah manusia, itulah anak Adam. Sampai-sampai keinginannya itu tidak akan pernah terpuaskan kecuali kalau dia sudah mati. Begitulah kata Rasulullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam Sahih kedua. Maka dari itu ini sifat orang yang tidak puas. Tidak ada rasa qanaah pada dirinya, berapapun harta yang diberikan, berapapun fasilitas yang dimiliki, apa saja yang selalu dilakukan untuknya tetap saja kurang, tetap saja tidak pas, belum cukup, tidak ada lakukan apa-apa, dan seterusnya. Maka dari itu, sekali lagi, kunci untuk seorang dia hidup bisa berlaku ekonomis itu dia qanaah. Dia harus ada qanaah, rasa puas, rasa cukup. Sebab itu apa kata Rasulullah? Qad aflaha man aslama wa ruzita kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Sungguh telah beruntunglah orang yang berislam, yakni menyerahkan dirinya kepada Allah, dikaruniai kecukupan, yakni diberikan rezeki yang cukup, diberi sedikit cukup, diberi banyak, alhamdulillah cukup juga. Artinya ekonomis dia lakukan, dia gunakan tepat sasarannya, jadi semuanya cukup saja. Hampir-hampir kita tidak pernah mendengar rasa keluh kesah dari lisannya. Kenapa? Kata Rasulullah, wa kanna'ahu Allahu bima atahu, dan Allah menjadikannya puas dengan apa yang dia berikan, yang Allah berikan kepadanya. Dan ini karunia paling besar ya. Kalau orang diberikan oleh Allah puas dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya, itu damai rasanya kehidupan dunia ini. Damai, benar-benar damai. Tapi kalau orang yang diberikan oleh Allah disiksa oleh Allah dengan rasa tidak puas, selalu dunia materi yang dia jadikan dalam kehidupannya terbayang dalam pelupuk matanya, perbandingannya dengan orang lain dalam hal-hal dunia, maka waliyadzubillah, kehidupannya akan sengsara. Dia akan menderita sendiri, menyengsarakan jiwanya sendiri. Dia berambisi kepada sesuatu yang tidak pernah dia akan pernah bisa sampai kepada puncaknya. Kenapa? Karena memang ambisi dalam kehidupan dunia ini tidak akan pernah bisa sampai pada puncaknya. Bukankah tadi kita telah membacakan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim? Ini Rasulullah mengatakan, "Lau kana li ibni Adam wadiyan min dhahabin labtagha lahu masalikan wa la yamla'u jawfa ibni Adam illa turab." Kalau sekiranya anak Adam mempunyai 2 lembah emas, niscaya dia akan mencari lembah emas yang ketiga. Dan tidak ada yang bisa atau dapat memenuhi perut anak Adam selain tanah, yaitu kematian. Ambisi syahwat terhadap kehidupan dunia ini tidak akan pernah bisa terpuaskan. Kalau orang belum punya sepeda, dia menghayal punya sepeda. Sudah punya sepeda, dia menghayal punya motor. Kalau dia belum punya sepeda, dia katakan, ya syukur kalau punya sepeda. Hitung-hitung kan tidak jalan kaki. Sepeda masih lebih baik lah daripada jalan kaki, kan bisa agak cepat sedikit. Ke masjid juga bisa tepat waktu, datang ke pengajian juga bisa enak. Tapi nanti begitu sudah punya sepeda, dia Masya Allah kalau punya motor lebih enak, kan sepeda nanti kan ontel. Goyesnya itu kan kasihannya betis, masih capek juga, sholat malam tidak bisa berdiri lama. Tapi kalau motor kan tinggal start, jalan aja. Itu syukurlah punya motor. Begitu sudah punya motor, ya ini kalau punya mobil enak, kan tidak kena kehujanan, tidak kena kepanasan. Sudah punya mobil, ya kalau punya helikopter, bagus. Punya helikopter ya, kalau punya pesawat mungkin lebih indah lagi. Begitu terus kehidupan manusia ini sampai dia mati. Maka apa? Beruntunglah orang yang qanna'ahu Allahu bima atahu.
Beruntunglah orang yang Allah menjadikan dia puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Maka dari itu, pesan yang ingin kita sampaikan, kita garis bawahi pada pengajian sore hari ini adalah jadilah seorang istri yang memiliki salah satu bagian dari 24 bagian nubuwah, yaitu istri yang berpola hidup yang baik, istri yang tidak tergesa-gesa, dan istri yang bersikap ekonomis dalam pemanfaatan harta suami. Syukur-syukur kalau suami punya harta. Tapi kalau suami punya harta ya sabar, doa kepada Allah. Siapa suruh mau pilih suami yang tidak punya harta? Kalau tahu begini dulu pilih ya minimal pejabat ya. Ya syukur-syukur kalau memang perawakan kita cocok, disukai sama pejabat. Kalau tampang kita ya kelasnya kelas kampung ya sudah sabar aja. Itu anugerah. Maka ma'asyiral muslimah, inilah beberapa perkara penting yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mubarakah ini. Di sela-sela kesehatan kita yang belum pulih benar, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم يسر لنا ولا تعسر علينا. اللهم بارك لنا فيما أعطيت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.